Berikutnya kita masuk ke apa namanya masih modul 6 ya, kegiatan belajar 2. Namun saya ingin flashback untuk yang BPHTB tadi masih ada yang belum selesai ya, kaitannya dengan NOPTKP ya, NPOP ya, nomor objek pajak ya di dalam SPPT. SPPT tersebut tentunya kan ada apa namanya nomor objek pajak. Nah, ini yang sering menjadi miss adalah ketika BPHTB ini dikenakan itu rata-rata dari Fiskus itu mengenakannya adalah pada eh, apa namanya pada harga pasar. Padahal di undang-undang ya, baik undang-undang PDRT bisa dicek di pasal 87 ya seingat saya. Kalau yang di undang-undang HKPD malah saya justru belum hafal ya pasalnya. Di situ disebutkan atas jual beli ya itu apa namanya nilai yang menjadi DPP-nya ya itu adalah harga transaksi bukan harga pasar. Ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Ini yang perlu dijelaskan kepada Pemda-Pemda. Saya telah merasakan ya beberapa kali terkait dengan hal tersebut, itu hal yang kurang mengenakan juga. Berikutnya yang ada option yang sudah saya bahas apa namanya di sebelum-sebelumnya ya terkait dengan option ini ya sudah saya bahas di buku ketiga saya. Kaitannya dengan piggyback tax sudah ada di Undang-Undang 1932 ya, atau undang-undang secara eksplisit ada di Undang-Undang Nomor 11 1957 ya tentang obsen ya atas pajak kekayaan gitu ya, atau PKK. Di situ disebutkan bahwasanya obsen PKB dan BPNKB ini sebenarnya apakah hal yang baru ya, bukan hal yang baru gitu ya. Apakah ini akan meningkatkan rasio dari PAD? Iya, jelasnya iya, karena secara nomenklatur berpindah gitu ya dari dana apa namanya yang sebelumnya dana perimbangan, setelah itu ada PP 12 tahun 2019 menjadi dana transfer seperti itu ya. Di dalam keduanya itu ya PP 58 maupun PP 12 2019 itu disebutkan bahwasanya ada istilahnya dana bagi hasil pajak. Seperti itu ya, dana bagi hasil pajak ada tiga ya, ada dari PPH, ada dari cukai DBH, CHT, cukai hasil tembakau. Yang ketiga adalah apa namanya dari ya lupa ya malah dari PBB, sorry, dari PBB itu ada dana bagi hasil. Berikutnya itu dari pusat ke daerah. Nah, ada juga yang dari provinsi ke daerah ya. Undang-Undang PDRT menyebutkan ada setidaknya kurang lebih tiga ya, ada PKB, yang berikutnya ada apa namanya BPNKB ya, opsi BPNKB juga. Berikutnya ada apa namanya PBBKB ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau pajak permukaan ya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, di situ disebutkan sebenarnya ya sudah masuk pos dana transfer kan seperti itu. Jika dia jika nomenklatur misalkan subbab atau sub-subbab, misalkan poin satu itu adalah PAD, berikutnya poin dua adalah dana transfer 2.2 lah. 2.2 ini yang dana bagi hasil provinsi dipindah ke PAD, otomatis rasio PAD-nya atau komposisi PAD-nya jelas lebih besar. Nah, ini ada kelebihan kelemahannya ya. Kelebihannya akan daerah ya, daerah ini akan lebih aware ya, akan lebih concern untuk juga mengejar dari PKB, karena kalau PKB-nya kecil dia otomatis piggyback tax-nya atau optionnya juga akan kecil. Saya kira itu apa namanya positif dari pajak option pajak kendaraan bermotor maupun option dari bea balik nama kendaraan bermotor. Oke, kita lihat sampai 5 tahun ke depan bagaimana prakteknya ya. Karena sejauh ini kita masih menunggu tahun 2025. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.